Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lentera Manpinrang, lensa terpercaya madrasah. Halo sahabat Lentera, kembali lagi bersama saya Hasnawati Yunus yang akan menemani sahabat Lentera semua dalam program podcast kami, yaitu Latansa, obrolan, tabayun, dan santai. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita yang menarik dari kami. Nah, sahabat Lentera, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu adalah peran siswa dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi dan zona integritas di lingkungan madrasah. Untuk itu, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Narasumber kita kali ini adalah sosok pemimpin yang penuh dedikasi dan inspirasi. Beliau adalah Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Makassar. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Haja Darmawati MPD. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, insya Allah. Alhamdulillah ya Ibu. Baik Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai WBK dan zona integritas, mungkin Ibu boleh perkenalkan diri dulu sama sahabat-sahabat Lentera di luar sana. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit tentang perjalanan karir Ibu, dari awal Ibu mengabdi di dunia pendidikan, hingga akhirnya bisa menjadi kepala di Mandua Makassar, dan ikut terlibat dalam pembangunan zona integritas. Oh ya, baik. Sebelumnya izin ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmawati, Haja Darmawati. Kemudian lahir di Makassar 2 Februari 1972. Kemudian karir saya sebagai guru itu mulai tahun 1998. Ya, jadi sebelumnya pernah mengajar di perguruan tinggi, tetapi pada saat itu masih dosen LB dan pernah satu kali alhamdulillah terangkat menjadi dosen yayasan. Tapi ketika terangkat menjadi seorang ASN atau PNS waktu itu, maka tentu tidak boleh lagi menerima double gaji seperti itu. Dan alhamdulillah pengangkatan pertama saya itu di MTSN 1 Kota Makassar 98 sebagai guru matematika, tentunya sama dengan Pak Kakan Kemenak Kabupaten Pinrang, itu adalah kakak kelas Ibu, sama dengan istri beliau juga guru matematika. Dan disitulah saya mulai pengabdian Ibu sebagai guru matematika, sebagai wali kelas, sebagai wakakurikulum. Kemudian akhirnya tahun 2017 ya, Februari waktu itu diangkat menjadi kepala MTSN 1 Kota Makassar. Nah, setelah itu jadi di MTSN 1 Kota Makassar itu sampai dengan tahun 2021. Tentu disitulah awal karir Ibu. Kemudian selanjutnya Ibu diberi amanah setelah di 2021 itu berakhir sebagai kepala MTS 1 Makassar, maka saya melanjutkan perjuangan itu di 2021 bulan Juli itu sebagai kepala Mandua Kota Makassar sampai saat ini. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Ibu, perjalanan yang penuh inspirasi. Apalagi katanya tadi Ibu pernah jadi kepala di MTS 1 Makassar. Iya, insya Allah. Wah, alhamdulillah. luar biasa sekali. Nah, pada kesempatan kali ini kan Ibu kita akan membahas tentang WBK dan zona integritas. Iya. Nah, pasti masih banyak sahabat-sahabat Lentera di luar sana yang belum paham atau belum tahu tentang apa sih itu zona integritas. Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit tentang apa itu zona integritas, wilayah bebas korupsi, apa landasan hukumnya. Oh iya, sesungguhnya pembangunan zona integritas
bagi ibu ya, bersama teman-teman tim yang ada di Mandua Kota Makassar, itu sesungguhnya bagaimana ibu sebagai aparatur sipil negara, apalagi selaku leader atau pemimpin, itu bisa membawa lembaga itu atau Mandua Kota Makassar menjadi lembaga yang beserta seluruh jajarannya menjadi lembaga yang benar-benar bisa mewujudkan wilayah bebas korupsi, wilayah bersih dan melayani begitu. Kemudian tentu untuk mewujudkan itu tidak main-main, tentu harus ada komitmen mulai dari kepala sampai dengan orang-orang yang ada di dalam madrasah itu termasuk siswa atau peserta didik tentunya. Jadi semua orang yang ada di dalam madrasah itu harus mewujudkan zona integritas. Berintegritas itu berarti berdisiplin, loyalitas tinggi, berkinerja baik. Nah, aturannya itu mengalami beberapa perubahan. Pertama adalah tentu dari Permen Pan RB, itu kalau saya tidak salah nomor 10 tahun 2019. Kemudian itu sebagai perubahan dari Permen Pan RB nomor 54 tahun 2014. Dan saat ini ada Permen Pan yang baru nomor 5 tahun 2024. Jadi itu yang menjadi dasar hukum pelaksanaan perwujudan pembangunan zona integritas di setiap satuan kerja. Tentu harapan kita adalah bagaimana dengan pembangunan atau komitmen pembangunan zona integritas itu, semua orang-orang yang ada di dalam madrasah, terutama sebagai ASN atau abdi negara, itu memberikan pelayanan yang prima, memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna layanan. Siapa pengguna layanan itu? Tentu peserta didik, orang tua siswa, masyarakat umum, ataupun siapa yang merasa berkepentingan kepada madrasah atau satuan pendidikan. Seperti itu, Dek. Wah, ternyata zona integritas ini sangat berperan penting ya dalam lingkungan sehari-hari maupun di lingkungan madrasah. Tapi istilah-istilah zona integritas ini bukan biasanya sering didengar di kantor-kantor pemerintah, tapi ternyata bisa juga loh di lingkungan madrasah. Wah, menarik banget. Mungkin ibu punya pandangan tersendiri kenapa zona integritas ini penting diterapkan di lingkungan madrasah. Madrasah, oke. Kenapa pembangunan zona integritas itu penting di madrasah? Pertama, madrasah, terutama madrasah negeri ya, baik itu madrasah sanawiyah negeri ataupun madrasah aliyah negeri, karena mereka itu adalah lembaga yang di bawah naungan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Semua yang di bawah naungan pemerintah, Kementerian Agama misalkan, dan kementerian-kementerian lain, termasuk madrasah aliyah negeri, di dalamnya ada aparatur sipil negara, ada ASN, maka semua berkewajiban untuk berintegritas, menjadi ASN yang berakhlak, menjadi ASN yang sigap. Nah, inilah yang saya maksud tadi, zona integritas itu adalah predikat yang diberikan oleh pemerintah melalui Menpan RB, yang ketika lembaganya, pemimpin dan seluruh jajarannya itu menyelenggarakan program dari pemerintah. Kalau madrasah kan tentu layanannya adalah layanan di bidang pendidikan. Layanan di bidang pendidikan itu dengan secara bersih, bebas dari korupsi, gratifikasi, kemudian bersih melayani. Contoh di madrasah. Di madrasah kan ada layanan, misalnya pada saat anak-anakku terima raport. Salah satu bagian dari contoh yang dilarang itu adalah gratifikasi. Pada saat anak-anakku terima raport, itu di Mandua Makassar disematkan tolak gratifikasi. Jadi tidak boleh lagi ada orang tua yang menenteng sesuatu, karena itu dikhawatirkan ada benturan kepentingan. Karena memberi, maka nilainya tinggi, seperti itu. Jadi kita ingin penyelenggaraan pendidikan di madrasah itu benar-benar bersih, ya, benar-benar bersih, benar-benar akuntabel. Jadi akhirnya apa efeknya? Peserta didik itu bisa semakin rajin belajar, sungguh-sungguh, karena tidak ada lagi ada
tidak ada lagi apa-apanya begitu. Tidak ada apa-apanya. Jadi pokoknya siapa yang rajin belajar, dialah yang terbaik. Dialah yang sukses. Seperti itu kira-kira, Nak. Ya, baik Ibu. Ternyata zona integritas ini sangat penting dia di madrasah. Nah, bicara soal lingkungan madrasah, pasti tadi juga Ibu bilang soal peran-peran para siswa. Pasti siswa sangat berperan penting di sini. Nah, menurut Ibu, apa peran-peran penting siswa dalam mewujudkan lingkungan yang berintegritas? Iya. Peran peserta didik dalam mewujudkan lingkungan yang berintegritas tentu sangat banyak perannya. Justru Ibu asik sekali dengan siswa Madrasah Aliyah. Seperti dirimu, Nak, hari ini jadi host, itu luar biasa. Jadi ketika siswa sudah berada di level Madrasah Aliyah, maka tentu menjadi teman diskusi bagi Bapak Ibu gurunya. Menjadi teman diskusi bagi kepala madrasah, bagi wali kelasnya, apalagi dengan teman sebayanya. Nah, di mana peran-peran mereka? Tentu di madrasah, misalkan di Manpinrang itu kan banyak kegiatan. Ada program inovasi, ada program-program yang bisa meningkatkan kualitas peserta didik. Semua itu tentu harus tercatat, terdokumentasi dengan baik, dan tidak mungkin dilakukan oleh hanya seorang Bapak Ibu guru, tidak mungkin. Karena tugas mereka sebenarnya yang paling esensi itu adalah bagaimana mengantar kalian menjadi sukses. Mereka harus berada di ruang-ruang pembelajaran dan di ruang-ruang inspirasi lainnya. Nah, salah satu bagian atau peran yang harus diambil oleh peserta didik itu adalah bagaimana ikut mempublikasikan. Seperti podcast kita hari ini, saya salut dengan Manpinrang punya ruang lentera ya. Ini salah satu media, anak. Media. Jadi kan bukan guru yang podcast. Nah, ini keren. Jadi perhatikan media sosialnya madrasah, Manpinrang, dan peserta didik yang memang berbakat di situ kan. Kalau di Mandua Makassar ada namanya FOJU, foto dan jurnalistik. Itu mereka lah yang banyak terlibat. Kemudian masing-masing punya media-media sosial, itu terus diisi. Kemudian apalagi perannya? Menjaga lingkungan madrasah, menjadi bersih, menjadi asri. Kan intinya adalah bagaimana kalian semua masuk ke madrasah ini, ke Manpinrang, kemudian melihat begitu masuk pemandangan jadi bersih, sehat, kan kalian jadi terinspirasi setiap hari. Bukan datang-datang masuk kemudian melihat sampah, pasti moodnya langsung hilang. Pasti sepanjang hari itu moodnya untuk belajar kan tidak ada lagi, kurang. Tapi kalau peserta didiknya datang, kemudian selama di madrasah menjaga lingkungan madrasah, maka kalian pasti enjoy. Dimanapun bisa ditempati untuk duduk berdiskusi. Dan masih banyak lagi peran-peran yang lain yang bisa dilakonkan oleh peserta didik, ikut menunjang pembangunan zona integritas di madrasahnya. Kira-kira seperti itu, Ananda. Wah, ternyata peran-peran siswa juga sangat dibutuhkan dalam mewujudkan lingkungan yang berintegritas. Tapi masih banyak nih kadang siswa yang tidak tahu, kayak hal-hal kecil seperti mencontek itu merusak budaya integritas. Iya, betul. Mungkin Ibu bisa kasih cara-cara atau cara-cara supaya siswa-siswa itu sadar bahwa tindakan-tindakan itu adalah hal yang merusak budaya integritas. Oke. Bisa dilakukan dengan memperbanyak papan wicara. Jadi misalnya jujur itu keren, kan seperti itu. Kalau tanya ChatGPT misalkan berikan saya misalnya buat promnya, berikan saya kalimat bijak atau kalimat atau quotes tentang kejujuran, misalnya 10 itu langsung muncul semua. Itu disematkan di dinding-dinding madrasah. Jadi misalkan kalau di Mandua Makassar itu ada namanya proyek inovasi taman. Taman itu perpustakaan ada di mana-mana dengan menggunakan fiber yang bening itu, kemudian di situ disematkan QR code. Itu juga bisa. Jadi siapapun yang melakukan scan scan itu, maka itu bisa kelihatan muncul bacaan atau tulisannya. Jadi boleh dengan papan wicara. Lalu apa lagi? Misalkan pada saat kebersihan,
kemudian pada saat kerapian setiap hari. Jadi di madrasah itu harusnya kalau mendukung pembangunan zona integritas madrasahnya, setiap hari harus rapi dong. Jadi kaki baju itu tidak boleh keluar. Karena kalian kan calon pemimpin. Jadi harus rapi, berpenampilan sama posisi datang dengan pulangnya. Di madrasah tidak boleh ada yang berseliweran, berkeliling, itu tidak menggunakan sepatu. Itu juga bagian dari pembangunan zona integritas. Tidak ada yang bullying, tidak ada yang mencederai temannya, menghargai gurunya, menghargai siapapun yang datang. Ya, bukan berarti hanya gurunya yang lewat lalu itu yang disapa, itu tidak seperti itu. Siapapun yang datang harus disapa. Assalamualaikum, apa yang bisa saya bantu? Seperti itu kira-kira. Seperti itu, Nak. Baik Ibu. Pasti untuk mewujudkan siswa-siswa yang berintegritas pasti butuh peran guru juga nih. Nah, menurut Ibu, guru nih apa sih peran penting guru yang seperti tadi Ibu katakan untuk membangun budaya integritas di lingkungan madrasah? Oh iya, peran guru tentu. Jadi pembangunan zona integritas itu di sebuah lembaga, terutama di madrasah, itu pelibatan seluruh. Tidak bisa tidak, mulai dari kepala madrasah sebagai role model, wakil kepala madrasah, KRTU, guru-guru apalagi, itu mereka, teman-teman guru itu, Bapak Ibu guru itu lebih banyak punya waktu di ruang-ruang pembelajaran. Yang paling penting, yang paling esensi sebenarnya adalah bagaimana Bapak Ibu guru itu betul-betul selain memberikan knowledge, pengetahuan, pengalaman kepada peserta didiknya, yang paling penting itu adalah bagaimana melakukan penguatan karakter. Jadi karakter, disiplin, jujur, berintegritas, komitmen, menyelesaikan tugas tepat waktu. Disitulah pendampingan Bapak Ibu guru. Karena kami yakin anak-anak madrasah itu adalah insya Allah pada saatnya nanti menjadi calon pemimpin masa depan. Jadi setiap guru siapapun itu ketika masuk di ruang pembelajaran terus mengingatkan, terus mengafirmasi peserta didiknya bahwa mereka adalah generasi emas untuk Indonesia Emas 2045. Dan Ananda inilah, seusia Ananda inilah yang nanti akan menggantikan peran-peran kami, peran Bapak Ibu guru, peran camat, peran bupati, peran anggota dewan yang ada saat ini. Karena sekarang kan 17. Sekarang 2024, usianya 17, 2025. Berarti kalau ditambah 2045 pas usia produktif nanti. Nah, saya kira seperti itu. Wah, ternyata guru juga sangat berperan penting, tidak hanya siswa. Bicara ini kan zona integritas kan adalah sebuah perubahan. Bicara soal perubahan nih Bu, pasti di setiap perubahan ada hal-hal yang berat atau yang sulit dilalui, tantangan-tantangan yang sulit dilalui. Mungkin dari Ibu sendiri punya tantangan terbesar dalam membangun zona integritas ini. Iya, tentu kalau memang perubahan pembangunan zona integritas itu tidak secara instan, karena dia membangun budaya kerja, budaya mutu di madrasah. Jadi tentu tantangannya adalah sangat dinamis. Pertama, mengapa dinamis? Di satuan pendidikan itu saya menganggap ada 3 generasi. Generasi yang kelahiran 60-an, kemudian ibu 70-an, kemudian sampai ada generasi yang fresh graduate. Ada yang kelahiran 95, 97, itu sudah menjadi ASN. Pertama itu tentu tantangannya, menghadapi atau memberikan pemahaman itu tentu berbeda strateginya, berbeda taktiknya, berbeda. Kemudian mereka juga lahir dengan latar belakang sosiologis yang berbeda-beda. Tentu itu pertama tantangannya, harus membuat strategi yang betul-betul piawai seperti itu. Kemudian tantangan yang kedua, peserta didik itu berganti. Jadi misalnya dari kelas 10 di edukasi bagaimana melakukan ikut mewujudkan pembangunan zona integritas, kemudian naik kelas 11 sudah paham, naik kelas 12 sudah oke.
berganti, tamat, berganti lagi yang baru. Jadi artinya apa? Bapak Ibu guru dan siapapun orang dewasa yang ada di madrasah itu terus harus semangat, harus berkomitmen, tidak boleh menyerah untuk terus melakukan perbaikan. Dan dalam perbaikan itu harus selalu ada inovasi. Karena kalau inovasi itu muncul berarti proses berpikir di madrasah itu terus berjalan. Kapan tidak ada inovasi maka tidak ada perbaikan-perbaikan dari setiap program yang sudah ada, seperti itu. Oke. Wah, luar biasa ya Ibu, dari tantangan-tantangan berat, Ibu tetap menunjukkan keteguhan sikap dan kepemimpinan yang inspiratif agar para siswa memiliki jiwa yang berintegritas. Sangat luar biasa. Terakhir nih Ibu, mungkin Ibu punya beberapa pesan-pesan untuk sahabat Lentera di luar sana, terutama untuk para siswa-siswi agar mereka tetap semangat dan disiplin untuk terus berintegritas. Oh ya, baik. Pesan saya pertama tentu kalian adalah calon generasi emas 2045. Harus mempersiapkan diri sejak sekarang. Tidak hanya mempersiapkan akademik kelas 12 untuk kelas 11 yang naik kelas 12 tahun ini itu tantangannya berat. Ada regulasi baru, harus mengikuti TKA, ya kan? Dan itu harus dipersiapkan. Bulan November sudah TKA. Kemudian yang kedua, harus terus mengafirmasi diri. Albert Einstein pernah berkata, aku adalah apa yang aku pikirkan. Jadi anak-anakku harus berpikir sukses. Sudah harus punya prediksi, saya akan jadi apa 3, 4, 5, 6, 7 tahun yang akan datang. Karena dengan begitu, maka Ananda semua akan terus mengafirmasi diri. Untuk lembaga, saya kira siapapun kita, misalnya Manpinrang, itu menjadi rumah kita. Kementerian Agama itu adalah rumah kita, maka kalau bukan kita yang merawatnya, kita yang membangun semangat di dalamnya, jangan tunggu orang lain yang membawa perubahan di rumah kita. Jadi seperti itu. Jadi setiap orang, siapapun yang ada di rumah kita, misalnya katakanlah kalau ibu itu Mandua Makassar, itu adalah rumah kami, tidak mungkin ada orang lain yang mau merubah kalau bukan kami. Makanya harus terus semangat, harus terus berkinerja baik, dan menjadikan seluruh pekerjaan itu adalah bagian dari ibadah kita. Seperti itu, Nak. Wah, terima kasih ya Ibu. Wah, sahabat Lentera, sangat luar biasa ya. Itulah tadi obrolan kita bersama Ibu Dr. Haja Darmawati MPD yang telah membuka mata kita bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan zona integritas bukan hanya tugas tanggung jawab guru dan pimpinan madrasah saja, tapi ini adalah panggilan bagi kita para siswa untuk ikut ambil bagian, mulai dari langkah-langkah kecil seperti disiplin, bersikap jujur, dan ikut turut dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Haja Darmawati MPD yang telah memberikan kita ilmu, inspirasi, dan semangat hari ini. Semoga pesan-pesan beliau bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkarya dan maju ke arah yang lebih baik. Dan untuk sahabat Lentera yang lagi dengerin ini, ingat. Perubahan yang besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Mari jadi bagian generasi muda yang berintegritas. Sampai jumpa di episode Lakansa berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan teruslah jadi agen perubahan. Saya Hasnawati Yunus dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lentera, lensa terpercaya madrasah. Oke, luar biasa. Buku keren, Nak. Kelas berapa?